Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Rizky Sakila, mahasiswi semester 5 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas video dengan judul Pemidanaan dan Konsep Perkembangan Pidana Modern, yang dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Kapsul Hukum Pidana yang dibimbing oleh Dr. Hasanal Mulkan, SHMH. Melalui video ini, saya berharap penjelasan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai materi yang saya bahas. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasan. 1. Pendahuluan. Pemidanaan merupakan komponen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, menegakkan norma hukum, serta memberikan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsep pemidanaan tak lagi semata-mata dipahami sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Seiringnya berjalannya waktu, sistem ini mengalami transformasi signifikan, mulai dari pendekatan klasik yang menitik beratkan kepada retribusi menuju paradigma modern yang lebih mengutamakan nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan pemulihan. Ini ada pengertian pemidanaan. Pemidanaan adalah proses yang dilakukan oleh negara dalam menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana melalui mekanisme peradilan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial, melindungi masyarakat, serta mengarahkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks modern, pemidanaan dipandang sebagai proses multidimensional yang melibatkan aspek sosial, psikologis, kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Pemidanaan kini diarahkan untuk menghasilkan pemulihan, bukan hanya pembalasan. Perubahan paradigma ini dipengaruhi oleh tuntutan hak asasi manusia internasional, kritik terhadap overcrowding di penjara, dan perkembangan ilmu kriminologi modern. Oleh karena itu, pemidanaan modern berupaya menyeimbangkan hak korban, kepentingan masyarakat, serta kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia, kesadaran akan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana memunculkan konsep pemidanaan yang berfokus kepada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan kejahatan. Dengan demikian, pemidanaan modern tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki kondisi pelaku agar mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Dengan adanya hal ini, pembahasan mengenai pemidanaan dan konsep pidana yang modern menjadi semakin relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini diperlukan untuk melihat bagaimana sistem hukum Indonesia beradaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Pemidanaan melibatkan beberapa tahapan, termasuk pendakwaan, persidangan, vonis, hingga banding. Pemidanaan merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjaga keadilan di dalam masyarakat. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera, memulihkan kerugian yang disebabkan, dan mempromosikan pemulihan dan rehabilitasi, terutama dalam konteks hukuman pidana yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih positif. Kemudian, teori-teori pemidanaan terbagi atas 3. Teori absolut dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan yang layak atas perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian ada teori relatif atau tujuan yang dikemukakan oleh Paul Johann dan Franz Fanon yang berpendapat bahwa pidana dilihat sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan sosial seperti pencegahan secara umum, secara khusus, serta perlindungan masyarakat. Kemudian ada teori gabungan yang dikemukakan oleh Karl Stuss berpendapat bahwa memadukan aspek pembalasan dengan tujuan-tujuan sosial. Paradigma pemidanaan modern memandang pelaku sebagai individu yang tetap memiliki martabat, sehingga menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, ada humanisasi pemidanaan, restoratif justice, diversifikasi jenis pidana, individualisasi pidana, hingga pendekatan berbasis hak asasi manusia. Kemudian, pada humanisasi pemidanaan, fokus pemidanaan tidak lagi ditempatkan kepada pemberian penderitaan, melainkan pada upaya pemulihan.
pembinaan pelaku, serta perlindungan bagi masyarakat. Kemudian ada restoratif justice. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prosesnya umum meliputi dialog, mediasi, pemberian ganti kerugian hingga tercapainya kata damai. Kemudian ada diversifikasi jenis pidana, yaitu bentuk pidana yang tidak terbatas pada pemenjaraan, tetapi mencakup berbagai alternatif seperti kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, rehabilitasi, hingga pembatasan teknologi seperti electronic monitoring. 4. Ada individualisasi pidana. Pemidanaan disesuaikan dengan kondisi tiap pelaku, termasuk psikologis, sosial, usia, maupun latar belakang lainnya. Sebagai contoh, perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan dari pelaku dewasa. Kemudian yang terakhir ada pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pemidanaan modern mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak narapidana, hak korban, supaya mencegah kriminalisasi yang berlebihan. Pada masa klasik, pemidanaan sangat dipengaruhi oleh doktrin pembalasan. Fokus utamanya adalah memberikan penderitaan kepada pelaku. Kemudian prinsip-prinsip pidana modern yaitu ada keadilan, individualisme, proporsionalitas, rehabilitasi, hingga aktivitas dan efisiensi.